Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rahman, NIM 213430075, Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi dengan materi gambaran umum sistem operasi. Pertama, hasil-hasil utama. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan kemudahan, efisien, dan kemampuan untuk berkembang. Di ENN 80A bertempat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Pertama, proses. Konsep proses sangat penting. Struktur sistem operasi istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh para perancang Multics pada tahun 1960-an. Proses adalah istilah yang lebih bersifat umum dibanding job. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses, diantaranya proses yang sedang dieksekusi, jiwa yang dianimasikan, sebuah program, entity yang dapat diakses ke proses dan dapat dieksekusi pada proses, suatu unit dari karakteristik oleh sekuensal atau thread tunggal pada eksekusi, stack langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Kedua, manajemen memori. Para pengguna membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung pemrograman modular dan pemakaian data yang fleksibel. Manajemen sistem memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen, yaitu: pertama, isolasi proses. Bahkan sistem operasi harus mencegah agar proses independen dan tidak saling mengganggu data dan memori. Kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Merupakan program harus secara dinamis alokasi ke hierarki memori apabila diperlukan. Tiga, dukungan pemrograman modular. Pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. 4. Proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. 5. Penyimpanan jangka lama. Banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. Memori virtual adalah suatu fasilitas yang memungkinkan program dapat menunjukkan memori berdasarkan sudut pandang logika tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Pada gambar tersebut, gambaran merupakan gambar umum sistem penyimpanan yang diatur oleh sistem operasi, hardware, prosesor bersama-sama dengan sistem prosesor, menyediakan penggunaan prosesor virtual yang memiliki akses ke memori virtual. Penyimpanan dapat membentuk ruang alamat linear atau kumpulan segmen yang merupakan blok-blok alamat kontigus yang panjang variabel. 3. Proteksi informasi dan keamanan. Semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sifat ancaman terhadap organisasi sangat bervariasi, namun terdapat beberapa general purpose tool dapat dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme proteksi dan keamanan. Secara umum, kita berkepentingan dengan masalah pengontrolan akses ke sistem komputer dan informasi yang bersifat di dalamnya. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: pertama, pengontrolan akses, berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. 2. Pengontrolan aliran informasi, mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. 3. Sertifikasi, berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan
dengan spesifikasinya, dan bahwa mekanisme tersebut merupakan menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. 4. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah mengatur berbagai sumber daya yang tersedia dan untuk menjadwalkan penggunanya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut. Pertama, keadilan umum. Umumnya kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberikan yang akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Hal tersebut perlu terutama untuk job-job yang kelas yang sama, yaitu job yang kebutuhannya sama dan diberi nilai yang sama. Responsivitas referensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Efisien di dalam kendala keadilan dan efisien, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, minimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing mengkomodasikan pengguna secara mungkin. Pada gambar di atas menunjukkan elemen sistem operasi yang dilibatkan dalam penjadwalan proses dan alokasi sumber daya dalam lingkungan multi-programming. Sistem operasi memiliki sejumlah antrian, yang masing-masing antrian tersebut sebenarnya berupa list proses yang sedang menanti sumber daya. Antrian jangka pendek terdiri dari proses-proses yang berada di dalam memori utama dan yang siap beroperasi. Salah satu di antara proses-proses tersebut dapat menggunakan prosesor untuk kesempatan berikutnya. Pengambilan salah satu proses tersebut merupakan tugas short term scheduler atau dispatcher. Strategi yang umum digunakan dengan memberi waktu giliran kepada setiap proses tersebut. Cara ini dikenal dengan teknik round robin. Tingkat prioritas juga dapat digunakan. Terakhir, struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas, software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan mengatasi pekerjaan diagonis dan perbaikan error. Modul harus memiliki interface satu dengan yang lain dan harus dibuat sederhana mungkin. Hal ini akan memudahkan pemrograman. Karakteristik sistem operasi modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada aja. Namun, cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi. Berbagai pendekatan dan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun pendekatan dan elemen rancangan itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi pertama, arsitektur mikrokernel. Sampai saat ini, sebagian besar sistem operasi berfitur kernel monolitik berukuran besar. Umumnya yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan di dalam kernel-kernel yang besar. Ini termasuk diantaranya penjadwalan sistem, file, jaringan kerja, driver perangkat, manajemen memori, dan lain-lain. Arsitektur mikrokernel hanya mengakses beberapa fungsi penting saja ke kernel, termasuk diantaranya ruang alamat, intraprosesor, multiproses communication, dan penjadwalan dasar. Kedua, multithreading adalah teknik yang dimana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Ketiga, sistem multiprocessing.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kinerja dan semakin murahnya harga mikroprosesor, keadaan menjadi berubah. Vendor-vendor memperkenalkan sistem yang memiliki mikroprosesor berjumlah banyak untuk mencapai efisien dan reliabilitas maksimum simetrik multiprosesor yang sangat diharapkan. 4. Rancangan berorientasi objek memberikan disiplin ke proses tentang penambahan pengembangan modular ke kernel yang kecil pada tingkat sistem operasi struktur berbasis objek yang memungkinkan pemrogram untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu integritas sistem. Orientasi objek juga memudahkan pembuatan tool terdistribusi dan sistem operasi terdistribusi berukuran sangat besar. Baiklah, hanya itu yang dapat sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.